Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Partai ini dimainkan oleh Magnus Carlsen melawan Artemiev Vladislav di AM Chess US Rapid 2021, teman-teman. Yang mana di partai ini sangat indah di closing oleh Magnus Carlsen dengan permainan akhir yang sangat memukau. Dimulai dari E4 oleh Carlsen, C5 dijawab oleh Vladislav, kuda F3 dan D6. Pembukaan Sisilia dimulai, teman-teman. Setelah D4 dijawab oleh Carlsen, C kali D4 dan kuda kali D4. Kuda F6 untuk mengancam pion yang di E4 dan dijawab dengan kuda C3, A6 dan gajah ke E2. Dilanjutkan dengan G6 untuk menaikkan gajah pion C2 dari hitam sekaligus persiapan rokade. G4 dijawab oleh Carlsen. Jelas di sini tusukan pion G4 ini berniat untuk merusak struktur bangunan sayap raja. H6 dijawab oleh hitam, dilanjutkan dengan gajah ke E3, gajah ke G7, dan di sini teman-teman langsung F3. Setelah F3 ini bertujuan untuk memperkuat pion yang di sentrum sekaligus mendobrak lewat sayap raja nantinya. B5 dilanjutkan dengan A3 untuk menahan laju pion ini karena dari putih berniat untuk rokade panjang, teman-teman. Gajah ke B7 dilanjutkan dengan menteri ke D2. Kuda C6 di posisi ini dari Magnus Carlsen langsung rokade panjang, dan setelah rokade langsung ditusuk dengan B4, kuda kali C6 di sini. Perhatikan teman-teman bahwa dengan kuda memukul kuda yang di C6, jika dari hitam memilih dengan pion memukul kuda yang di C3, teman-teman, maka yang terjadi menteri kali C3. Dengan seperti ini tentu keterkaitan kuda yang di C6 terjaga oleh menteri. Dan jikapun menteri di sini karena terancam bergeser ke C7 untuk mengancam kuda, maka cukup dijawab dengan kuda ke A5. Di posisi ini jelas bahwa dari hitam akan kalah posisi sekaligus pion, teman-teman. Jikapun dipukul oleh menteri, maka cukup dipukul oleh pion. Posisi dari putih cukup solid. Kembali ke posisi di saat kuda kali C6, langkah partai, teman-teman. Gajah kali C6. Dan di sini dipukullah pion yang di B4. Menteri ke B8 dijawab oleh Vladislav dengan mengincar pion B4, kuda ke D5. Langsung dipukul oleh hitam kuda yang di D5 dengan gajah, E kali D5 dan A5. Jelas ini bertujuan untuk menembus struktur formasi sayap menteri. Dan ternyata langkah Carlsen, teman-teman, mendorong pion ke B5. Ini persiapan langkah akhir yang sangat memukau tadi. A4 dijawab oleh hitam, dilanjutkan dengan gajah ke D4. Setelah gajah ke D4 ini, dari hitam langsung rokade pendek. Dan di sini Carlsen juga mengamankan diri raja dengan memindahkan ke B1, teman-teman. A3 di sini ditolak dengan didorong ke B3. Langkah yang sangat menarik untuk kita pelajari, teman-teman, bahwa desakan pion A3 hitam ini cukup dijawab dengan B3, maka di sini menjadi tempat aman dari putih. Menteri ke C8 dijawab oleh hitam, dan di sini langsung C4. Jelas formasi pion yang di sayap menteri menjadi kokoh dan susah untuk ditembus, teman-teman. Di sini langsung A2. Setelah dicek, ternyata raja dari putih memang sengaja memojokkan diri dengan pindah ke A1, teman-teman. Yang mana di sini ada langkah tusukan gajah yang di G7 sangat tajam, teman-teman. Benteng ke E8 dilanjutkan dengan benteng H ke E1 dan E5. Permintaan dari E5 ini, teman-teman, untuk mendobrak kekuatan struktur pion pusat dan ke sayap menteri ini. Dan akhirnya, teman-teman, dipotong enpasan oleh Carlsen. Benteng kali E6 di sini dan gajah ke D3. Setelah gajah ini ke D3, teman-teman, jika benteng kali benteng di sini, maka yang terjadi
menteri kali benteng, dan D5 langkah terbaiknya akan dibiarkan, melainkan menteri ke C3 untuk mengancam kuda yang di F6. Dan jika di sini dipukul, maka di sini bisa gajah kali C4. Dengan seperti ini posisi sangat kokoh dari putih. Persiapan di permainan akhir yang sangat indah nantinya. Menteri ke D8 misalnya untuk melindungi kuda di F6 cukup dijawab dengan menteri ke D3. Ini sudah sangat kuat posisi dari putih, teman-teman. Kembali ke posisi di saat gajah ke D3, langkah partai. Dia mendorong D5, teman-teman. Dan dijawab dengan menteri ke B2 oleh Carlsen. D kali C4, dan di sini gajah kali C4. Setelah benteng terancam, dia dipaksa untuk memukul benteng yang di E1 karena ini langkah terbaiknya dilakukan oleh Vladislav. Benteng kali benteng di sini dan menteri ke D8. Setelah menteri ini ke D8, teman-teman, H4 dijawab oleh Carlsen. Bersiap untuk mendobrak dengan mengancam kuda nantinya. G5 dilanjutkan dengan H kali G5. H kali G5, dan di sini ternyata langsung F4 jawaban dari Carlsen. G kali F4 dan G5. Setelah terancam, posisi kuda ini ada langkah kombi kecil sebenarnya, tapi ini sudah diperhitungkan oleh Carlsen, teman-teman. Langkah kejut dari Vladislav, dia memukul gajah yang di D4. Dan ini merupakan langkah paksa, akhirnya dipukul oleh Carlsen. Karena sudah dihitung bolak-balik, akhirnya kuda ke G4. Perhatikan bahwa langkah ini, teman-teman, memang memaksa pertukaran dari hitam. Tahu karena permainan akhir yang cukup sulit untuk diuraikan ketika nanti dilanjutkan dengan kekalahan pion sekaligus posisi dari hitam. Akhirnya setelah terancam begini, teman-teman, langkah kombi yang dilakukan oleh Carlsen adalah gajah kali pion yang di F7. Cek. Jika di posisi ini, teman-teman, dari Vladislav memilih memukul gajah, maka yang terjadi akan diberikan benteng ke E7 cek. Tentu ini wajib dipukul karena jika menghindar dia harus kehilangan gajah yang di G7. Langkah terbaik dipukul, dan di sini menteri kali G7 sekaligus cek. Kemanapun raja misalnya ke E6, maka datang menteri ke G6, dan ini jelas kalaupun dia ke E5, menteri ke C6. Bahwa di sini permainan akhir akan ditutup dengan kekalahan menteri melawan benteng dan kuda, teman-teman. Mutlak ini kemenangan untuk buah putih karena pion promosi akan dikawal oleh menteri langsung, teman-teman. Kembali ke posisi langkah gajah memukul pion F7, teman-teman. Langkah partai ternyata di sini dari hitam memilih menghindar ke F8. Setelah menghindar ke F8, langsung datang benteng ke E8 cek. Tahu bahwa di sini akan kalah kekuatan sebenarnya, tapi dipaksa seperti ini untuk menyelamatkan menteri tujuan dari Magnus Carlsen, teman-teman. Dan jelas daripada nanti kehilangan menteri, ini diberikan. Akhirnya diterima. Setelah diterima, maka dipukul oleh menteri gajah yang di G7. Cek. Langkah paksa tersebut memaksa untuk dipukul oleh raja, dan akhirnya gajah memukul benteng yang di E8. F3 bersiap untuk promosi, teman-teman. Dengan langkah santai, permainan akhir yang sangat memukau, langkah dari Magnus Carlsen di sini melarikan pion ke B6. Jelas, kalaupun di sini didorong satu langkah lagi ke F2, cukup digarpu dengan gajah ke B5, teman-teman. Langkah partai dia melanjutkan dengan kuda ke E3. B7 dijawab oleh Carlsen, teman-teman. Satu langkah lagi, promosi menteri tidak bisa dihindari. Tapi langkah jenius dari Vladislav masih melawan dengan kuda ke C2. Setelah cek, dipukul pion yang di A2. Kuda ke B4 lagi cek. Ini juga merupakan memang langkah paksa yang sangat bagus dari Vladislav. Akhirnya raja ke A3, teman-teman. Kuda ke A6 untuk menahan laju promosi dari putih. Gajah ke B5. Langkah gajah ke B5 ini tentu dengan mengancam kuda sekaligus memblok promosi F1 nantinya dari hitam. Kuda ke B8. Dia masih bermimpi akan
bisa menahan remis dari langkah akhir ini teman-teman. Setelah dijawab gajah ke D3 oleh Carlsen, dia memilih kuda ke D7. Dia masih mencoba mau mempertahankan kemungkinan dorongan dari pion promosi ini teman-teman. Raja ke B4. Sebenarnya di sini teman-teman, dari hitam sudah boleh menyerah, tapi dari Vladislav masih menjalankan pion F2 teman-teman. Dan di sini langsung raja ke B5. Tujuan pion F2 ini teman-teman dari hitam untuk tetap didorong promosi dan akhirnya memukul pion yang di B5 nanti hitam. Tapi di sini Carlsen malah menjalankan raja ke B5. Dia mempersiapkan untuk mengusir penjagaan kuda agar tidak dihalangi promosi B8 nantinya. Raja ke F7 dan B4, akhirnya raja ke E6. Setelah raja ke E6 teman-teman, dijawab oleh Carlsen dengan raja ke A6. Permainan tempo di sini yang sangat tinggi teman-teman. Di langkah ini memang tidak ada alasan dari Artem Vladislav untuk melanjutkan permainan, karena kemanapun langkah dari hitam, di sini jelas pion promosi F1 tidak mungkin atau mustahil teman-teman. Langkah terbaik dia melangkah ke D6 rajanya teman-teman. Dilanjutkan dengan raja ke A7 dan di sini raja ke C7. Satu langkah dari ini teman-teman, dari Artem Vladislav menyerah. Kemana langkah Carlsen adalah mendorong pion ke G6 di partai teman-teman. Di posisi ini Artem Vladislav langsung menyerah karena terjaga yang di B7 untuk promosi dengan kuda dan raja, tapi di G6 ke G7 dan promosi menteri tidak bisa dihindari. Kenapa dia menyerah? Itulah alasannya teman-teman. Langkah permainan akhir yang sangat memukau dari langkah Carlsen teman-teman. Baik, sekian dulu video kali ini, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.